Iya Bu, tidak bisa melihat sejak kapan? Sejak saya lahir, Bu. Apa yang Teteh inginkan dengan kondisi mata tidak bisa melihat? Satu hal yang saya inginkan, saya ingin bisa melihat wajah kedua orang tua saya. Itu kan biasa. Bagi ibu yang bisa melihat, itu hal yang biasa. Tapi bagi saya yang tidak bisa melihat wajah kedua orang tua adalah nikmat yang dirindukan. Mari kita syukuri arti dari penglihatan ini melalui program wakaf Al-Quran Braille. Insya Allah dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung, Sabtu dan Minggu pun tetap buka. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille telepon atau WhatsApp 0811 911 0800 atau rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Melalui program wakaf Al-Quran Braille, bersama kita syukuri hidup ini di saat kedua mata kita bisa melihat sampai saat ini. Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala. Raditu billahi rabba bil Islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa. Alhamdulillah, apa kabar sahabat UMV? Semoga hari ini adalah hari yang terbaik, dan tentu memang semoga hari-hari kita di bulan Ramadan adalah hari-hari di mana Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada kita. Dan kata Nabi SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghiasi hari-hari Ramadannya dengan saum karena Allah, imanan wa ihtisaban, dengan iman dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu hadiahnya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia akan mendapatkan ampunan dari apapun dosa yang pernah dilakukan masa yang telah lalu. Ya, taqaddama, qaddama itu artinya adalah masa yang telah lalu, min dzambi, dari apa yang dia lakukan sebagai bentuk kekhilafan atau dosa. Semoga termasuk kita di dalamnya sahabat UMV insyaallah. Dan sangat berbahagia hari ini kita bisa bersua walaupun memang tidak secara langsung, tapi mudah-mudahan konten kali ini sangat bermanfaat bagi kita tentu saja untuk menapaki hari-hari kita ke depan, dan semoga kebersamaan kita dalam setiap saat walaupun kita tidak bersua secara langsung, tetapi kebersamaan kita adalah kebersamaan karena Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik, sahabat UMV, kita akan ngobrol-ngobrol ya begitu. Walaupun saya ngobrolnya sendiri nih. Nanti silakan sahabat UMV kalau berkenan, jangan lupa sebelum dilanjut begitu ya dengan obrolan atau pembahasan yang lebih jauh, silakan sahabat UMV like, subscribe, dan ditunggu ya komennya, silaturahmi di kolom komentarnya boleh. Dan jika dirasa manfaat konten ini, silakan di-share, dibagikan kepada teman-temannya, sosmednya masing-masing, insya Allah menjadi jariah tentu saja bagi Anda, bagi kita semua insya Allah ya. Baik, dalam kebersamaan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih ya. Tentang apa ya? Tentang ini aja. Kita atau syariat tentang ibadah saum itu turun pada tahun kedua Hijriah sahabat UMV. Di tahun pertama Hijriah kalau kita runut dari sejarah,
Dari kitab Ruhul Ma'ani digambarkan bahwa tahun pertama Hijriah itu Rasulullah SAW mensyariatkan saum Asyura. Jadi kejadiannya begini. Suatu saat Rasulullah itu berkunjung ke Aus dan Khazraj. Lalu apa yang beliau saksikan? Ketika itu kaum Yahudi Aus dan Khazraj itu melakukan ibadah saum. Nah, ketika Rasulullah bertanya, ini saum apa gitu ya? Maka kaum Yahudi Aus dan Khazraj menjawab, kami sedang melakukan saum untuk memperingati di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dengan kaumnya. Dari apa? Dari kejaran Fir'aun dan pasukannya juga. Maka kata Rasulullah, kalau begitu kami yang lebih berhak untuk melakukan itu semua. Makanya tentu sahabat UMV, syariat yang pertama diwajibkan ya khusus untuk ibadah saum ini adalah saum Asyura begitu ya. Nah, kendati demikian pada tahun kedua Hijriah maka turun juga syariat berikutnya kalau di dalam kajian Ulumul Quran ini nasih wal mansuh gitu ya kalau dalam kajian Ulumul Quran. Jadi nanti ada ayat yang turun setelah atau begini, ayat yang turun kemudian itu menjadi syariat terbaru. Ya, seperti ini. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu menjadi syariat terhadap hadis ya, di mana Rasulullah mensyariatkan saum Asyura. Nah, begitulah. Kurang lebih begitu ya. Kalau dibahas lebih dalam tentu sangat menarik ya kajian Ulumul Quran ini. Nanti suatu saat kita akan bahas tentu saja sahabat UMV. Nah, di ayat 183 surat Al-Baqarah ini ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah tatakun. Nah, tatakun tenan cenah. Jadi tatakun itu adalah takwa, orang yang bertakwa. Di sini sebenarnya rumus sahabat UMV. Ya, ini rumus sebenarnya. Kalau kita lihat dari semantik, kalau kajian bahasa, ini adalah syariat yang isinya rumus. Rumus naon cenah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi siapa yang diseru? Yang diseru di sini adalah orang-orang yang beriman. Kenapa tidak orang muslim? Ya ayyuhal muslim, ya dan seterusnya. Karena Allah itu lebih percaya kepada orang-orang yang beriman. Jadi maksudnya jika kieu ye pinter bager ka dieu urang ku emak urang diajarkeun masak gitu nya. Jadi maksudna teh henteu kanu lain disebut teh anu pinter we gitu. Yang digero naon atunya anu digero. yang diseru yang disebut dalam panggilan orang tua si pintar si bager teh karena orang tua itu yakin murangkalih teh anaknya teh adalah pintar bager dan bisa aja diajar masak teh gitu bisa gitu ya. Maka Allah pun juga demikian, tidak menyeru kepada manusia atau tidak menyeru kepada kaum muslimin, tetapi yang Allah percaya dalam hal ini adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman gitu ya. Bagaimana Allah menyeru orang-orang yang beriman? Ya, lamun cek bahasa urang mah. Kalau kata bahasa kita ya sahabat UMV, kalau orang beriman mau naik level menjadi orang yang bertakwa, maka rumusnya adalah dia harus melakukan ibadah saum. Gitu ya. Jadi korelasinya begitu. Orang yang ini tuh tingkatan sebenarnya sahabat UMV. Iman, takwa. Iman itu satu step atau takwa itu adalah satu step di atas iman. Iman itu dia belum konsisten. Ya yazidu wa yanqus, dia bertambah dan berkurang atau dia naik atau turun. Itu jadi iman itu bisa naik, bisa turun. Jadi tidak konsisten sebenarnya. Ya, ketika bertemu dengan masalah yang rumit barangkali bisa jadi iman itu akan turun. Aduh, iya masalah naon ini berat teuing gitunya. Kadang itu bisa futur. Artinya iman dalam kondisi turun. Itu bisa dan bisa naik juga. Ya, ketika Ramadan nih, hari pertama taraweh, wah, pinuh dugi keluar-luar gitu sahabat UMV. Nah, ini iman sedang naik. Karena apa? Melihat orang lain
bersemangat untuk pergi ke masjid, ikut-ikutan kayak gitu ya. Nah, ini iman sedang naik. Tapi kalau takwa, ya kalau kita bahas tentang takwa adalah keimanan yang konsisten. Nah, gitu ya. Qalu rabbunallah tsumastaqamu. Ya, jadi keimanan yang konsisten itu namanya adalah takwa gitu ya. Bagaimana supaya konsisten dalam keimanan, artinya dengan istilah lain adalah ketakwaan. Dalam ayat ini berarti prosesnya adalah ibadah saum gitu. Kalau dalam kitab Ruhul Ma'ani dikatakan saum itu sawama, menahan. Menahan naon? Ternyata tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus dan juga berjima dengan suami dengan istri. Tidak hanya begitu. Itu malah level lamun dinulada teama level seberapa hijinya? Level 0 gitu. Level hiji lah nu teu pati lada gitu sahabat UMV. Nah, jadi maksudnya adalah saum ini sohama itu menahan dari seluruh gejolak dunia. Ya, seluruh gejolak dunia. Kalau kita melihat dari surat At-Tahrim ayat ke-6 ya. Takwa ini artinya adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah dan dia melaksanakan atau mengamalkan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Nah, itu rumus-rumus sederhananya begitu ya. Ketika kita berkehidupan, bekerja, ini nggak boleh dilakukan, berarti ditinggalkan, itu takwa. Saya pegang uang nih jadi bendaharanya, megang uang, harus amanah, berarti dia melakukan nilai-nilai ketakwaan di situ. Saya harus bekerja jam segini, harus masuk. Kemudian itu dilakukan ya dengan disiplin dan sebagainya, maka di sana ada nilai-nilai ketakwaan yang diamalkan. Artinya itu semua kan diperintahkan oleh Allah gitu ya. Apapun yang diperintahkan oleh Allah maka dia amalkan, dia lakukan tanpa tawar menawar. Itu sebenarnya definisi formil ya, definisi formil sahabat UMV. Jadi layak sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun adalah definisi formil tentang apa itu takwa. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sungguhnya ada dua hal yang menjadi esensi dari apa itu takwa, sahabat OMV. Ayo apa Cik? Isi di kolom komentar. Nanti hadiahnya sesuatu dari OMV. Aduh, ya. Sesuatu dari Allah gitu ya, pahala insyaallah. Sahabat UMV, ada dua hal yang sangat menjadi substansi dari ketakwaan ini adalah yang pertama itu khosyah. Jadi ada istilah khauf, ada khosyah. Khauf itu takut terhadap dunia. Misal kieu sekarang hanya punya secangkir beras. Aduh, takut besok tidak punya lagi beras untuk dimasak. Berarti ada satu kekhawatiran kalau besok tidak bisa makan. Karunya barudak ieu kumaha ieu. Nah, itu adalah khauf. Ya, khauf itu takut tentang urusan dunia. Kalau khasyah itu lebih mendalam. Takutnya adalah takut karena Allah. Ya, sekarang kita bekerja itu ya, tidak hanya sekedar niat untuk bekerja, tidak sekedar niat untuk mencari nafkah, tidak sekedar berniat untuk mencari materi gitu ya, tapi bekerja ini adalah sesuatu yang positif sebagai nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aduh, khawatir saya bekerja dari rumah ya, melangkahkan kaki keluar dari rumah sehingga nanti pulang kembali teh tidak tercatat sebagai amal soleh. Aduh, sieun tah eta teh khosyah sahabat UMV. Ya. Jadi bedanya kalau khauf dan khosyah, khauf itu terkait dengan dunia, kalau khosyah itu terkait dengan akhirat gitu ya. Nah, kembali takwa itu adalah ketakutan ya, khosyah takut kalau Allah itu tidak meliriknya. Takut kalau Allah itu tidak ridho kepadanya. Takut kalau apa yang dilakukannya tidak bernilai pahala di sisi Allah. Ya, dia berkeluarga, punya istri, punya suami. Takut kalau itu teh hanya sekedar penyaluran biologis saja gitu ya.
tanpa didasari untuk beribadah kepada Allah. Punya anak, kan udah wajar cenah suami istri sudah berkeluarga, punya anak, tapi tidak didasarkan pada ibadah kepada Allah. Nah itu dia, itu maksudnya bukan bagian-bagian dari muttaqin, bukan bagian-bagian dari nilai takwa. Nah kalau takwa itu dia berkeluarga. Atau contoh sederhananya aja, kita makan nih, aduh takut makan ieu teh tidak hanya sekedar memenuhi perut saja oleh makanan, eureuleu teurap gitunya, hanya sampai gitu aja gitu. Tapi tidak, aduh takut ya teh tidak jadi amal soleh sahabat UMV. Nah begitu ya, yang sekolah takut sekolahnya bertolabul ilminya itu tidak menjadi pahala karena tidak ikhlas, itu takut. Nah ini adalah khasyah. Ya, begitu pula kalau kita lebarkan, jabarkan dalam ibadah, ya la ta'buduna illallah wabil walidaini ihsana wa dzil qurba dan seterusnya. Ya. Maka tidaklah beribadah kecuali kepada Allah. Jadi khawatir kalau kita sholat gitu ya, ini teh jangan sah sih. Ya, yuraunan nas, apakah ingin dilihat oleh orang lain gitunya, atau ingin dipuji oleh mertua gitu ta, atau ingin dilihat oleh kekasih gitu kan. Nah itu pokoknya ya itulah sesuatu yang kita pertanyakan ke dalam hati kita, apa tujuan dari amal-amal kita. Nah gitu ya. Jadi maksudnya adalah bagaimana orang yang bertakwa ini selalu takut dengan apa yang dilakukannya tidak menjadi pahala. Gitu ya. Jadi dan implikasinya sahabat UMV itu yang kedua, dari nilai khasyah ini, dari rasa takut ini akan memunculkan kewaspadaan, hati-hati, ihtiyat gitu ya. Aduh takut nih makan aktivitas makan ieu teh tidak menjadi ridho Allah. Kumaha carana supaya Allah teh ridho dengan aktivitas makan saya nih? Dipelajari gitunya. Oh ternyata harus bismillah heula cenah gitu. Buka-buka hadis. Oh ternyata lamun teu bismillah teh bakal ikut makan nyaeta naon cenah? Setan gitu. Ikut nimrung. Kitanya teurap anu gendut setan gitu. Ya, makanya dipelajari semuanya. Termasuk juga berkeluarga, dipelajari naonan ya berkeluarga teh. Hanya sekedar ya begitulah, hanya sekedar menunaikan kewajiban saja gitu ya, menggugurkan kewajiban, harus nikah gitu kan. Tetapi dia karena rasa takut tadi, dia mencari ilmu tentang berkeluarga, kewajiban suami itu seperti apa, kewajiban istri itu seperti apa, punya anak, kewajiban orang tua mendidik anak itu seperti apa gitu ya. Itu dicari ilmunya. Maka ini muncul kehati-hatian yang akhirnya diperolehlah takwa itu adalah beribadah, melakukan amal apapun yang didasarkan rasa takut kepada Allah dengan kehati-hatian agar ridho Allah juga dia dapatkan. Begitu sahabat UMV, semoga ada manfaatnya ya, insyaallah. Ditunggu nih salam silaturahminya. Kalaupun ada yang mau melengkapi boleh ya, di kolom komentar silakan diisi gitu ya. Insyaallah suatu saat kita bisa bersua atau di konten-konten berikutnya mudah-mudahan kita bisa bersua kembali insyaallah. Terima kasih atas segala perhatiannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf ya atas segala hal yang kurang berkenan. Dan kita tutup sahabat UMV, akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh, Iya Bu, tidak bisa melihat sejak kapan? sejak saya lahir Bu. Apa yang Teteh inginkan dengan kondisi mata tidak bisa melihat? Satu hal yang saya inginkan, saya ingin bisa melihat wajah kedua orang tua saya. Itu kan biasa. Bagi ibu yang bisa melihat, itu hal yang biasa. Tapi bagi saya yang tidak bisa melihat wajah kedua orang tua adalah nikmat yang dirindukan. Mari kita syukuri arti dari penglihatan ini melalui program wakaf Al-Quran Braille. Insya Allah dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille.
kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung, Sabtu dan Minggu pun tetap buka. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille telepon atau WhatsApp 0811 911 0800 atau rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice. Melalui program wakaf Al-Quran Braille, bersama kita syukuri hidup ini di saat kedua mata kita bisa melihat sampai saat ini.